Iya. Dan suratnya tidak di sini, ternyata di gedung belakang. Kami udah jalan kaki. Suratnya sudah kami kirim, diterima 14 oleh Abdul Habib. Jadi ini kaitannya dengan surat yang sudah kami kirim kepada Sakti Wahyu Trenggono. Jadi hari ini kita kompres di depan kementerian karena surat kita di kementerian punya Wahyu Sakti Trenggono. Kecuali kita mancing lah kompresnya di Ancol begitu ya. Apakah Koperasi Nelayan pun tidak akan mampu untuk membangun 30 km pagar bambu? Kenapa? Karena sudah banyak yang dipagar-pagar ya, dan mereka pun sulit. Apalagi kalau alasannya adalah untuk terumbu kerang hijau. Kerang hijau itu berapa sih? Itu kerang hijau itu murah. Kalau benar nggak sih? Kalau misalnya scallop atau apa ya oke lah ya. Tapi ini kerang hijau, ya kan? Begonya, ya ampun. Kementerian Kelautan selama ini, kemana polisi air, kemana angkatan laut? Jangan mengkambing hitamkan nelayan, Pak. Kalau dibilang alasan dengan abrasi itu mangrove yang bagus, Pak. Bukannya pagar laut dipagarin, bukan. Mangrove itu untuk mencegah abrasi, itu yang benar. Bukannya laut dipagarin, Pak. Dizolimi, tanahnya dirampas oleh oligarki jahat, oligarki rakus, perampas tanah rakyat. Ini kita sudah sampai Kementerian Kelautan. Kita kirim surat ke sini, masa kita ke Ancol Betul, gitu. tapi kita kan harus komunikasi dulu biar pihak sini, karena kan logo ini terbawa, kan nama kata ini terbawa. Ya harus dibawa karena kami mengirim surat ke sini, mau kemana lagi kami bawa. Betul, ini Pak. masalah rakyat. Di video ini kita di sini nih. Ya kan Pak, kita nggak mau Nah kalau gitu ya sudah, kami sudah menunggu yang lain. Surat udah kami kirim, menteri udah terima. Betul Pak, kita bilang Kita ini lagi membela rakyat tapi dipersulit justru oleh pejabat. betul Pak. Harusnya ini tugas pejabat, membela tanah rakyat yang dirampas oleh Aguan, Antoni Salim. Kita mau membela nelayan. Paham, baik Pak. Kita sama sekali nggak mempersulit Pak ya. Karena itu ya sudah, biarkan kami di sini. Kami nggak akan masuk, nggak ganggu di dalam. Iya, tapi kenapa kan membawa nama ini ya Pak ya, biar ada. Saya ngirim surat ke menteri nih. Betul. Sakti Wahyu Trenggono. Betul, Pak. Masa kita kompresnya di depan Ancol? Betul, saya paham Pak. Ya. Oh Ibu, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ini saya mengawal klien-klien saya. Ini bukan mau maling, bukan mau ngerampok, bukan mau melakukan kejahatan di Kementerian KKP. Kami tadi sudah minta izin untuk melakukan audiensi karena perlu formalitas prosedural. Nah, lalu kami mengirim surat.
Dan suratnya tidak di sini ternyata, di gedung belakang kami udah jalan kaki. Suratnya sudah kami kirim, diterima 14 oleh Abdul Habib. Jadi ini kaitannya dengan surat yang sudah kami kirim kepada Sakti Wahyu Trenggono. Jadi hari ini kita kompres di depan kementerian karena surat kita di kementerian punya Wahyu Sakti Trenggono. Kecuali kita mancing lah kompresnya di Ancol begitu ya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami sudah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono. Hari ini sedianya kami bersama emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat dan semestinya juga ada dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, tapi berhalangan karena ada uzur, ada sebagian yang masih di perjalanan. Intinya kami ingin mengajukan audiensi dengan kementerian terkait informasi penting dan berharga untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian KKP. Yakni apa? Untuk kasih tahu siapa yang magar laut di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara. Ya, karena selama ini kementerian mengaku tidak tahu, hanya melakukan segel. Yang menurut kami, menurut rakyat, segel itu tidak cukup. Kalau cuma ngasih spanduk di pagar laut punya PIK 2, jangankan Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa. Tinggal cetak pasang. Tapi yang kita harapkan adalah segera membuka akses karena itu mengganggu nelayan. Ya, mengganggu nelayan. Harusnya bukan hanya disegel, segera dicabut. Dan orang yang bikin itu segera ditangkap, diproses. Karena itu Kementerian KKP bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau mau tahu, saya kasih tahu, semestinya ini dalam audiensi yang ramah. Tetapi kami di depan kementerian diperlakukan tidak ramah. Hanya mengambil latar kementerian saja dipersoalkan. Tapi kami ngotot, karena ini hak konstitusi, hak rakyat. Kalau kami kompresnya tentang tadi mancing ikan bisa latarnya Ancol. Lah ini kami kompresnya tentang surat audiensi yang kami kirim ke Kementerian ya Kelautan dan Perikanan ya. Yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kepada Pak Menteri juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak. Jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 32 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Nah, saya kasih tahu, proyek itu dikerjakan oleh Mandor Mehmet. Itu atas permintaan Gojali alias Engcung. Dan ini disupervisi oleh Ali Hanafiah Lijaya. Nah, Ali Hanafiah Lijaya ini adalah orang kepercayaannya Aguan. Apa tujuannya? Untuk mensterilisasi laut yang di dalamnya, ingat, sudah ada alas hak yang ini hasil kong kali kong antara kelurahan, ya, pihak desa, ya kepala desa harus periksa semua, dan BPN dan Pemda. Jadi kita minta Presiden Prabowo Subianto untuk membuat tim audit yang memeriksa seluruh kepala desa di Kabupaten Tangerang yang punya wilayah pantai dan laut. Jadi mereka ini yang bisa, yang memberikan izin mereka, kenapa mereka mendiamkan? Jadi ada alas-alas hak di pantai dan laut kita seolah-olah sudah korban abrasi dan kemudian mau direklamasi. Jadi ini untuk kebutuhan PIK 2. Tony, orang yang PIK 2, emang ini bukan PIK 2 yang bangun tapi orang lain. Tapi kepentingan bangun pagar laut ini untuk kepentingan industri propertinya Pantai Indah Kapuk 2. Jadi yang menikmati juga tetap PIK 2. Jadi ini pagar laut kita beri nama saja pagar laut PIK 2 karena memang untuk kepentingan PIK 2. Jadi jangan Tony ini ya berdalihnya seperti Aguan, sama seperti Aguan. Wawancara Tempo katanya di bawah banyak mafia. Kami tidak tahu. Iya, banyak mafia tanah, tapi ujungnya tanah itu kan dipakai oleh apa? Agung Sedayu untuk proyek industri properti yang mereka untung beliung cuan besar dari proyek itu. Sementara asas produksinya tanahnya diperoleh dari menindas, merampas tanah rakyat. Bagaimana nggak merampas? Dipaksa dijual 30.000, 50.000. Begitu sudah jadi tanah kapling dijual 30 juta rupiah per meter. Coba. Saya berulang kali sebut itu perampasan karena rakyat tidak ridho, kecuali mereka menjual dengan ridho. Gimana mau ridho? Tiba-tiba diuruk belum dibayar, bayar sebagian. Ini semua adalah kezoliman terhadap rakyat Banten. Ya, jadi jangan berdalih lagi dan mohon maaf.
ya DKP Departemen Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten itu sudah dilapori masyarakat sejak lama. Sejak pagar itu baru 7 km. Nah sekarang menjadi 30 km. Di mana negara? Di mana negara, posisi negara untuk melindungi rakyatnya? Masa nggak tahu? Nelayan yang menjadi korban, negara diam. Mohon maaf, ini saja kalau nggak viral, masyarakat nggak protes, boleh jadi negara masih diam. Jadi saya minta Kementerian apa ini? Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Pak Wahyu Trenggono benar-benar sakti, jangan kehilangan kesaktiannya ketika menghadapi aguan. Jangan hanya nama doang. Jangan hanya nama saja yang sakti tapi tidak punya kesaktian. Karena apa? Kementerian itu punya anggaran, ya punya sarana prasarana, punya alat negara, punya fasilitas, punya segala hal yang dimiliki yang bisa untuk menegakkan ya kedaulatan laut kita. Untuk apa kita capek-capek membela kedaulatan laut kita di Pulau Natuna, di perairan Natuna Utara, sementara di bibir pantai kita dekat Jakarta kita serahkan kepada aguan. Hari ini masa kita kalah seluruh rakyat kita ini dengan seorang aguan? Keterlaluan. Dan mohon Pak Prabowo, kasihanilah rakyat. Jangan sampai rakyat ini kehilangan harapan. Jangan sampai rakyat menderita. Jadi gelandangan. Rakyat ini butuh pemimpin. Hari ini rakyat merasa menjadi yatim piatu, Pak Prabowo. Punya presiden seperti tidak punya presiden. Punya presiden kok yang rasanya jadi presiden malah saudara Joko Widodo. Luar biasa Pak Prabowo. Sampai kapan lagi rakyat akan mengeluh? Baik, selanjutnya kepada Bu Menu. Silakan Bu Menu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berdiri di sini sambil dijagain oleh Bapak itu. Padahal kita itu bukan penjahat, Pak. Kalau Bapak memang keamanan, Bapak nggak di sini, Pak. Bapak harusnya di sana. Betul. Kenapa bisa sampai kecolongan? Pagar bambu 30 km, Pak. Kemudian mau nyalain siapa lagi? Ya sudah Bapak kalau begitu. Jangan pakai sana aja Pak, di dalam Pak. Oke, jadi ya inilah model-model dari, lihat ya, mereka lebih sadis sama sebangsa sendiri daripada sama orang-orang yang benar-benar memang sudah mengancam kedaulatan kita. Balik lagi mengenai pagar bambu 30 km, di mana ada satu narasi kalau memang itu adalah bancakan dari nelayan. Mari kita berhitung, satu bambu berapa? Kemudian itu 30 km ya, diperlukan berapa ribu atau juta bambu? Apakah seorang nelayan, bukan seorang nelayan, apakah koperasi nelayan pun tidak akan mampu untuk membangun 30 km pagar bambu? Kenapa? Karena sudah banyak yang dipagar-pagar ya, dan mereka pun sulit. Apalagi kalau alasannya adalah untuk terumbu kerang hijau. Kerang hijau itu berapa sih? Itu kerang hijau itu murah. Kalau benar nggak sih? Kalau misalnya scallop atau apa ya oke lah. Ya, tapi ini kerang hijau, ya kan? Begonya, ya ampun. Ya, kita nih rakyat tuh harus pintar. Ya, kita itu dibodoh-bodohin. Satu, kenapa dulu pada saat Jokowi mau memindahkan ibu kota? Apa alasannya? Alasannya itu adalah Jakarta katanya terancam banjir, terancam tenggelam. Sekarang tanya sama Jokowi, tanya kepada Aguan, kenapa sekarang mereka malah sibuk membangun kota baru yang untuk menyingkirkan masyarakat asli situ? Coba kita tanya, kenapa? Pasti ini adalah ada deal-deal politik segala macam. Kita di sini harus berjuang dan kita akan tetap berjuang. Jangan lupa ya, kedaulatan kita semua ada di tangan kita. Sekarang kembali lagi kepada Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan yang di dalam, kami sebagai rakyat, sebagai ibu-ibu, sebagai ibu pertiwi yang melahirkan pemuda-pemuda bangsa ini untuk membela negaranya, termasuk Bapak Menteri yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat. Tolong Pak, masa
sebesar 30 km, laut yang dipagar, kantor pusat Kementerian Kelautan tidak tahu siapa orangnya yang membangun. Itu bullshit Pak, bohong Pak. Orang bodoh aja tahu. Kemana Kementerian Kelautan selama ini? Kemana polisi air? Kemana angkatan laut? Jangan mengkambing hitamkan nelayan Pak. Kalau dibilang alasan dengan abrasi itu mangrove yang bagus Pak. Bukannya pagar laut dipagarin, bukan. Mangrove itu untuk mencegah abrasi, itu yang benar. Bukannya laut dipagarin Pak. Kami ini emak-emak, bukan apa-apa. Kami membela negara. Kedaulatan jangan dijual Pak. Demi sesuap nasi orang rela mencari makan di tengah laut, mereka nelayan. Tapi sekarang di Pulau Cangkir dipagar. Kami turun, kami lihat nelayan yang tadinya 10 liter solar, kalau sekali nelayan sekarang udah 70 liter. 7 kalinya mereka. Akhirnya mereka tidak bisa melayan, tidak bisa melaut, maka mereka sekarang jatuh miskin. Bapak jangan mengayakan aguan Pak. Tolong deh, aguan Antoni Salim itu perampas tanah rakyat. Rakyat Banten lihat sendiri, mereka orangnya lugu-lugu. Mereka tidak berani melawan. Mereka ditekan, harus menjual tanah dengan harga murah. Tolong Pak Menteri, tolong Pak Menteri. Kalau yang jawabannya itu tidak ada yang tahu, berarti semua pada bodoh. Orang pintar tuh harus tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Bambu di ini kan aja di tengah laut, kalau ada polisi air pasti diusir. Ini karena yang punya orang berduit, yang punya orang raja maling, yang meminjam uang di BI dikasih beribu-ribu triliun, tapi kepada negara, kepada rakyat tidak dikasih apa-apa, mereka dilindungin. Nggak boleh begitu. Yang harus dilindungi ini ibu-ibu Pak, yang melahirkan anak-anak bangsa semuanya. Kami di sini tidak ada berkepentingan apa-apa. Kami hanya membela kedaulatan yang dirampas oleh seorang aguan Antoni Salim. Jadi tolong dicari tuh siapa yang memagar laut. Sudah dikasih tahu tadi Bu. Sudah. Ada. Tangkap Pak. Jangan dilindungi orang-orang seperti itu, harus ditangkap. Karena apa? Nenek-nenek mencuri kayu sebatang aja ditangkap. 7 tahun. 7 tahun dihukum. Ini pagar berapa bambu tuh? Bambu hancur. Bambu tuh kan jadinya hutan bambu hancur ya Pak ya. Karena berjuta-juta bambu yang harus dipasang dibuat pagar. Sebenarnya kami bisa menjawab tuh siapa ininya, apa namanya yang ininya. Nggak susah. Nggak susah-susah amat. Orang bodoh aja bisa jawab. Polisi air kemana? Kami juga nggak dibayar. Angkatan laut kemana? Jangan takut sama seorang Cina rakus Pak. Negara ini milik Indonesia, bukan milik aguan. Negara ini lambangnya Garuda, burung Garuda, bukan naga yang begini nih, di pik 2 nih. Semua. Masa pada diam kayak gitu? Tolong deh, rasa kebangsaannya ditingkatin. Jangan gara-gara uang, jangan gara-gara jabatan, jangan gara-gara harta. Semuanya nunduk sama seorang Cina rakus. Maaf, saya berkata kasar, bukan ras. Karena memang dia, ada nggak orang-orang pribumi yang merampas tanah pribumi? Nggak ada. Yang ada apa? Rempang, Wadas, Waterfront Surabaya, terus mana lagi semuanya. Siapa yang ngerampas? Yang ngerampas ya Cina lah, Cina rakus. Nggak ada pribumi yang ngerampas. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka dapat apa? Dapat ke duniaan. Mereka senang dapat ke dunia. Padahal tuh neraka keraknya, tau nggak? Kasian nelayan sengsara sekarang. Nggak ada yang bela rakyat sekarang. Cuma emak-emak nih yang berteriak. Mama yang berteriak. Sekian, wassalam. Tolong sekali lagi Pak Prabowo, diperhatikan pik 2, dicabut izinnya, dibongkar ininya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya tambahin dikit ya. Kami kemarin di Banten, di belakang Naga, kami melawan para preman yang melindungi aguan. Artinya apa? Proyek ini itu bukanlah untuk rakyat, bukan atas nama PSN yang dilabeli sama PSN. Anda yang namanya aguan benar-benar zolim.
Alasan apapun kami semua rakyat sudah sadar bahwa kalian adalah penjahat. Kalian harus mulai detik ini harus ditangkap karena sudah merampok negara ini dengan dalih yang alasannya PSN. Saya cukup itu aja deh. Baik, terakhir kami tegaskan lagi ya, jangan cari-cari siapa yang magar. Udah jelas, saya kasih tahu. Walaupun belum diundang audiensi, kami sudah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Kementerian KKP ya, Kelautan dan Perikanan. Saya ingin sampaikan di forum ini kepada Pak Menteri, yang magar itu namanya Engcun sama Mandor Mehmet. Engcun itu alias Gozali. Gozali ini namanya banyak rame ya, di korban-korban kenal semua. Sama ada mentornya namanya Ali Hanafi Lijaya. Ini mafia tanah kelas kakap nih, Ali Hanafi Lijaya. Udah kenal semua orang Banten. Penduduk Tangerang tahu semua. Mohon maaf, rakyat yang menjadi korban itu bukan karena ridho diam, tapi nggak berani, Pak. Pak Prabowo nggak malu lihat sama ibu-ibu, sampai ibu-ibu yang menyuarakan. Apa kami tidak punya presiden, Pak Prabowo? Harus emak-emak yang menyuarakan. Yang di Banten itu rakyatmu, Pak Prabowo. Bukan rakyatnya Aguan. Rakyatmu, Pak Prabowo. Bukan rakyatnya Antoni Salim. Iya. Wilayah yang sekarang dipagari ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak Prabowo. Bukan wilayah Negara Kesatuan Republik Aguan. Bukan Negara Kesatuan Republik Antoni Salim. Karena itu kalau negara tetap tidak hadir dalam perkara ini, maka benarlah bahwa di Republik ini ada negara dalam negara. Dan negara itu dikendalikan oleh Aguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.